Hai kawan edukasi, pada video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dan permasalahan terkait MySAPK yang sudah masuk di komentar dari video-video Wahana Edukasi sebelumnya sesuai dengan request teman-teman. Jadi ini akan kita bahas, siapa tahu ada teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama sehingga terbantu dengan adanya video ini atau bisa menyelesaikan permasalahannya. Baik, kita masuk ke browser, kita cek komentar-komentar yang masuk. Kita langsung masuk ke YouTube-nya Wahana Edukasi di youtube.com/c/wahana edukasi. Oke, kita cek video terakhir tentang MySAPK. Ini ada 3, 1, 2, 3. Ini kita cek, nanti kita buatkan playlist bersama dengan video ini. Kita buka coba yang satu ini, kita lihat komentar-komentar yang masuk. Kita cek di bagian bawah ada 12 komentar. Kita fokus di bagian pertanyaan. Oke, yang paling bawah ini ada Yova Ansurul Mukmin, KPE-nya tidak ada namanya. Jadi teman-teman yang baru aktivasi di video pertama ini, yang menonton video tentang aktivasi dan download KPE, kalau dia belum ada namanya, kemungkinan datanya masih terkunci ya. Kalau KPE yang sudah ada namanya, maksudnya kalau KPE yang sudah jadi itu nanti ada nama dan NIP di bagian pojok kirinya ya. Nah, seperti itu. Oke, ini kita skip. Jadi teman-teman yang masih atau baru pertama kali mengaktifasi akun MySAPK-nya bisa cek video ini ya. Jadi kami sematkan di deskripsi dan di pop-up yang sebelah pojok kanan atas sebelah sini. Baik, kita pindah ke video kedua tentang berkas. Nah, di sini banyak pertanyaan kemarin tentang berkas-berkas yang diupload di MySAPK. Nah, pertama dari akun Ni Charmiati. Format yang diupload itu PDF atau JPG dan maksimum size-nya berapa? Jadi untuk teman-teman yang mengisi ini, size yang format yang diupload itu semuanya adalah PDF. Ya, sekali lagi semuanya PDF dengan maksimum size 1 MB. Kalau filenya lebih dari 1 MB silahkan dikompres. Videonya ada di yang ketiga, nanti kami sematkan juga di deskripsi bagaimana mengubah. Misalnya teman-teman hanya punya file JPG, itu bisa teman-teman ubah ke dalam bentuk PDF. Itu ada caranya. Kami jelaskan di video ketiga. Sekali lagi, nah, misalnya filenya nanti size-nya lebih dari 1 MB, kami juga sudah berikan solusinya, itu bisa dikompres sampai kurang dari 1 MB. Untuk CPNS, SKKP, dan SK jabatan belum punya gimana? Nah, ini setahu saya kemarin untuk CPNS ada memang beberapa yang belum lengkap, itu masih boleh tidak diisi ya. Jadi untuk CPNS nanti saya coba gali lagi informasinya tentang yang ini. Kemudian dari Pak Bambang Siswanto, gimana MySAPK lewat PC atau laptop bisa dibuka? Pak Bambang tinggal masuk ke, ini kita balas, silahkan masuk ke situsnya MySAPK BKN ini ya. Jadi nanti yang baru pertama kali caranya seperti itu. Ini barusan dia komen nih, Pak Bambang baru komen 18 menit yang lalu. Nah, berikutnya di bawah ada pertanyaan dari Ibu Husnul Khotimah. Pak, bagaimana kalau kebalik huruf kapitalnya di nomor ijazah? Bagaimana cara merubahnya? Ini sudah saya jawab. Sementara kalau dia kebalik itu maksudnya dari kalau dia kebalik sebelum disubmit itu masih bisa diubah. Karena sebelum kita submit itu ada lambang
pensil untuk kembali mengisinya, itu masih bisa. Tapi kalau sudah selesai dan sudah disubmit, sudah hijau statusnya, maksud saya hijau itu seperti ini. Misal, oke. Nah, kalau dia sudah seperti ini ya harus ditunggu verifikasi. Kalau misalnya dia merah ketika kita mengisi itu, misal ini kita mengisi data tertentu, nanti sebelumnya ini bisa diubah kalau kita belum submit, ya. Sekali kita belum akhiri, maksudnya di submit itu kita belum klik ini. Kita belum klik semuanya sudah selesai. Ini masih bisa diubah. Kalau kita sudah klik yang ini, berarti harus menunggu verifikasinya dulu. Nanti kalau kita memang ada kesalahan, kemungkinan besar kita bisa upload ulang, ya. Nanti bisa kita edit kembali. Oke, itu saja pertanyaan di sini. Kemudian rata-rata menunggu video selanjutnya. Oke, video selanjutnya sudah ada ya. Video selanjutnya sudah kita upload di sini, yaitu tentang trik lengkap cara upload. Yang tadi pertanyaan tentang bagaimana yang 1 MB itu ada di file trik lengkap cara upload. Nah, di sini juga banyak komentar yang masuk di bagian bawah, kita cek. Nah, ini dari Pak Arif Al-Rifani. Mau tanya, file berkas yang diupload itu fotokopi sah atau berkas asli? Jadi untuk MySAPK, teman-teman mengupload file scan berkas yang asli ya. Yang diminta itu scan yang asli, bukan fotokopi. Jadi perhatikan, semoga teman-teman semua sudah melakukan ini. Jadi yang teman-teman upload itu nanti berkas yang aslinya, bukan fotokopi. Oke. Kemudian di bagian bawah, cara upload di pengisian data yang lain apakah sama? Ya, sama. Secara uploadnya sama, teman-teman mengisi datanya terlebih dahulu seperti ini. Misal ini ada 3 tahap, memasukkan data terlebih dahulu, kemudian mengupload data pendukung. Caranya sama. Tutorialnya persis sama dengan yang ini, di trik lengkap cara upload. Silahkan teman-teman coba nanti ya. Kemudian dari Ramadhani Kurniawan, Mas mau tanya, di MySAPK itu passwordnya menggunakan password yang mana nggih? Jadi kalau yang MySAPK teman-teman baru login, ini baru komen beberapa jam lalu sudah saya balas. Kalau pertama kali login berarti passwordnya menggunakan nick. Jadi menggunakan usernya menggunakan nick, passwordnya menggunakan nick atau NIK. Nah, kalau teman-teman gagal, silahkan tonton video cara aktivasi yang tadi. Silahkan klik pop up yang sebelah kanan atau di deskripsi video ini bagaimana mengaktifasi akun MySAPK kalau yang pertama kali menggunakannya. Kemudian ada Kang Safwa. Om, kenapa saya gagal update riwayat pendidikan padahal diupload sudah centang hijau, artinya sudah bisa, tapi pas saya kirim jawabannya gagal. Ini kemungkinannya kalau sudah sesuai teman-teman mengupload semuanya, ini sudah terisi, ini sudah diupload, kemungkinan ketika ringkasan sudah mengisinya secara lengkap dan gagal, kemungkinannya gangguan ya. Jadi silahkan diulang, di jeda sedikit. Biasanya kalau lagi banyak yang buka itu sering terjadi yang seperti ini. Nah, pertanyaan berikutnya di bagian bawah dari akun Tetap Semangat. Nama orang tua harus ayah ya Mas? Nah, di video ini memang saya contohkan itu nama orang tua yang kami isi itu menggunakan nama ayah, tapi tidak harus, malah selengkap-lengkapnya dari nama ayah, ibu, kemudian pasangan, suami atau istri. Kalau yang punya anak silahkan diisi selengkap-lengkapnya. Sesuaikan data pendukung yang diinginkan. Misalnya ketika nama orang tua, itu data pendukung yang diminta adalah kartu keluarga. Kemudian pada data pendukung di suami istri itu buku nikah atau akte nikah. Kemudian pada anak yang diminta akte kelahiran. Nah, seperti itu. Satu tambahan lagi, misalnya teman-teman kehilangan berkas aslinya ya. Berkas asli yang ini tadi pertanyaan Pak Arif ya. Misalnya teman-teman kehilangan berkas asli. Bagaimana, berkas apa yang diupload? Kalau memang berkas aslinya tidak ada, silahkan teman-teman mengisi surat keterangan. Ada suket yang diisi, formatnya ada.
Linknya itu di sini, nanti saya ketikkan ya, sebentar. Nah, nanti teman-teman masuk ke link yang ini untuk mengisi format surat keterangan kalau berkas asli teman-teman hilang ya. Jadi silahkan diisi atau konfirmasi ke bagian kepegawaian di instansi masing-masing, siapa tahu formatnya berbeda-beda. Sekali lagi, siapa tahu format suket yang ini berbeda-beda. Silahkan teman-teman sesuaikan. Nah, sekian mungkin pembahasan tentang beberapa pertanyaan yang muncul dan permasalahan tentang penggunaan aplikasi MySAPK. Jadi setelah video ini, jika teman-teman masih punya permasalahan tentang MySAPK, silahkan masukkan di kolom komentar, nanti kita bahas di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam Wahana Edukasi. Ingat subscribe ya.